Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya terdapat pada posisi tengah peta maupun pada posisi di luar garis tepi pada peta. Fungsinya judul peta ini agar mengetahui identitas awal peta tersebut, membahas atau berkaitan tentang peta yang kita ingin kaji. Yang kedua adalah mata angin ataupun petunjuk arah. Fungsinya agar kita mengetahui arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta termasuk komponen penting pada peta agar kita mengetahui jarak sebenarnya dan perbandingan pada jarak pada peta. Skala terbagi menjadi 3. Nomor pertama adalah skala angka, misalnya 1/2.500. Artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jaraknya. Yang kedua adalah skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Dan yang tiga adalah skala herbal, yaitu skala yang ditulis dengan kata-kata. Nah, kita di Indonesia biasanya menggunakan skala angka. Komponen peta selanjutnya adalah simbol. Simbol pada peta umumnya simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap, misalnya simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Adapun pada peta tematik, simbol-simbol yang dipakai memiliki sebuah ketentuan menurut temanya. Berdasarkan klasifikasinya, simbol secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol tersebut digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga, simbol area, digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Dan yang terakhir adalah simbol aliran. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak suatu pola aliran sungai ataupun pada kali. Legenda merupakan kunci pada peta karena fungsi legenda adalah menjelaskan keterangan pada gambar-gambar simbol di peta. Komponen peta selanjutnya adalah warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan penampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta, warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna. Yang pertama adalah warna hijau, menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Selanjutnya ada warna merah, menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna selanjutnya adalah hijau muda, yaitu menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah warna coklat yang menunjukkan daerah mempunyai ketinggian lebih dari 1500 di atas permukaan laut. Biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Pada wilayah ini disebutlah zona neritik atau zona terdekat dari pantai. Lalu warna selanjutnya adalah biru muda, menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 200 meter. Dan warna biru menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Komponen peta selanjutnya adalah garis astronomi, terdiri atas garis lintang dan garis bordür. Garis-garis ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Lalu kemudian ada garis tepi, yaitu sebuah garis untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4.
Lalu selanjutnya ada sumber peta, dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta.